Oke, teman-teman ya, balik lagi di video kali ini. Di sini gue bakalan kembali update lagi untuk garapan testnet terbaru. Jadi untuk garapan testnet di video kali ini yang bakalan gue bahas ini dari VX Testnet, teman-teman. Nah, untuk VX Testnet ini sebelumnya udah pernah gue update itu di bulan Januari ya, bulan kemarin. Dan untuk infonya itu pertama kali gue share itu di bulan November tahun kemarin, teman-teman ya. Oke, di sini gue pengen bahas sedikit untuk testnetnya. Jadi testnetnya itu sudah live dan kalian bisa cobain di dalam jaringan NEAR, teman-teman ya. Nah, di sini juga ada info terbaru dari si VX ini. Jadi untuk VX sendiri, mereka bakalan memberikan sebuah insentif ya terhadap para tester yang menggarap testnetnya. Nah, di sini kalian bisa baca di dalam postingan di dalam Telegram yang sempat gue bikin. Jadi di sini ada dua kategori yang dimana masing-masing kategori tersebut untuk rewardnya sendiri yaitu 50.000 USD, teman-teman. Jadi secara totalnya mereka memberikan 100.000 USD terhadap uh, airdrop ini ya dari si VX ini. Oke, di sini kita bakalan masuk ke dalam artikel mediumnya, teman-teman ya. Kita bakalan coba baca dulu untuk si ini, teman-teman ya, VX Point ini. Jadi nama programnya itu VX Point. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan VX token ini ya. Jadi nanti mereka itu bakalan ngeluarin token namanya itu VX ya. Nah, di sini kalian bisa dapetin dengan melalui dua cara ya. Oke, pertama di sini namanya First Mover Pool. Jadi di sini kalau misalnya kalian join dan menjadi 10.000 user pertama, di sini kalian bisa mendapatkan VX token ini, teman-teman. Nah, untuk bagian yang pertama ini gue masih belum tahu cara dan sistemnya itu kayak gimana ya, teman-teman. Nah, ini kita bakalan skip dulu. Nah, di sini kita masuk ke bagian keduanya. Nah, di bagian keduanya di sini ada namanya Builder Pool USD, teman-teman ya. Jadi di sini, kalau misalnya kalian mau mendapatkan si VX token ini, di sini kalian harus mengumpulkan poin, teman-teman ya. Nah, jadi poinnya di sini nanti bakalan dibagi lagi, teman-teman ya. Untuk ininya, pendapatan berapa jumlahnya nanti. Jadi ada sistem perhitungannya. Nah, di sini kalian bisa baca. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan poin tersebut, teman-teman? Nah, di sini ada beberapa cara. Di sini kalian bisa mendapatkan poin tersebut dengan menggarap testnet dari si VX ini, teman-teman. Nah, di sini untuk maksimum dari rewardnya yaitu 1000 poin ya. Ini per hari. Kalau misalnya kalian melakukan activity atau kegiatan seperti swap dan juga lain-lain di dalam testnet dari si VX ini, otomatis kalian bisa mendapatkan poin, teman-teman. Nah, di sini untuk setiap activity ataupun juga kegiatan di dalam testnet si VX ini bakalan mendapatkan poin. Seperti gue bilang tadi, kalau misalnya kalian melakukan swap, di sini kalian bisa mendapatkan 100 poin. Terus kalau misalnya kalian menambahkan liquidity, nah di sini kalian bisa mendapatkan 200 poin, teman-teman. Terus kalau misalnya kalian juga menambahkan liquidity dengan pool yang unik atau yang berbeda gitu ya, dan fee-nya yaitu bisa dikatakan unik juga. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan 300 poin. Terus kalau misalnya kalian melakukan close posisi juga dapat 100 poin. Harvest untuk reward juga di sini dapat 100 poin, teman-teman ya. Nah, di sini juga ada quest-nya. Nah, di sini nanti ada quest. Nah, untuk quest-nya sendiri nanti bakalan ada di dalam crew 3, teman-teman ya. Jadi di sana kalian bisa mengerjakan task dari si VX ini melalui crew 3 di sana. Oke. Terus di sini juga kalian bisa melakukan report bug ya. Kalau misalnya kalian menggarap testnetnya terus mendapatkan bug, ya otomatis kalian juga mendapatkan poin ya. Nah, poinnya tersebut nanti bakalan di-convert menjadi VX token, teman-teman ya, seperti yang kita tahu. Oke, untuk detailnya nanti kalian bisa baca untuk artikel mediumnya. Nanti gue taruh di deskripsi video biar kalian bisa baca sendiri kalau misalnya kalian mau. Kalau misalnya video gue ini nggak jelas gitu ya. Oke, di sini kita langsung aja untuk menggarap testnet dari si VX Labs ini ya. Karena di sini kita udah share untuk postingannya. Jadi langsung aja di sini kita bakalan persiapkan yang pertama untuk wallet NEAR sendiri. Nah, untuk wallet NEAR-nya kalau misalnya kalian belum punya, silahkan kalian bikin dulu. Itu gratis, teman-teman ya, kalau di testnet. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin wallet NEAR di mainnet, yaitu kalian harus melakukan pendepositan aset NEAR ke wallet kalian biar aktif gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai buat testnet aja, ya itu free, teman-teman. Kalian nggak usah deposit. Nanti juga otomatis ada balance NEAR-nya di sana, teman-teman. Gitu.
Terus di sini kalian juga butuh yang namanya voucher NEAR. Kalau misalnya wallet kalian itu nggak punya apa ya, nggak punya NEAR ataupun juga kalian nggak dapat NEAR tokennya, kalian bisa klaim lewat voucher gitu teman-teman ya. Oke, di sini kita langsung masuk aja ke dalam wallet kita ya. Jadi di sini gue udah buat wallet ya di wallet NEAR. Ini versi testnet. Nah, ini. Oke, di sini kita udah masuk. Terus langkah selanjutnya kita bakalan masuk ke dalam link testnetnya teman-teman ya. Karena di sini gue udah punya NEAR token untuk tes tokennya. Jadi gue nggak perlu lagi untuk melakukan claim voucher gitu. Oke ya. Nah, di sini nanti kalian bisa melakukan connect wallet di bagian pojok kanan atas. Di sana ada connect wallet. Terus, nah di sini ada pilihannya banyak teman-teman ya sebenarnya. Kalian bisa pakai beragam wallet. Tapi kalau gue sendiri di sini gue pakai wallet NEAR ini. Oke. Terus kita klik connect. Nah, kalau biasanya kalian pakai wallet dari NEAR yang versi web, itu otomatis sudah mendapatkan voucher ya. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan wallet yang berbeda atau wallet yang lain gitu ya, itu kalian harus melakukan claim voucher secara manual. Oke, di sini kita udah selesai connect wallet. Langkah selanjutnya di sini kita bisa melakukan beberapa kegiatan ya ataupun juga melakukan tes fitur gitu. Nah, di sini kalian bisa melakukan swap. Sebagai contoh, misalnya kalian mau melakukan swap ke dalam tes token Aurora. Contoh di sini. Nah, di sini gue punya balance sekitar 12 NEAR. Nah, ini kita bakalan coba untuk swap ke dalam Aurora ya di sini. Contoh di sini. Kita pakai Aurora aja sebagai tokennya. Terus kita klik swap, lalu kita approve lagi transaksinya, teman-teman. Oke. Nah, di sini bagiannya ini agak sedikit loadingnya itu lama ya, beberapa menit gitu atau detik ya. Jadi kalian biarin aja, kalian tunggu. Oke, cuy, di sini udah komplit ya transaksinya. Tadi kita udah swap dan udah komplit. Nah, di sini kalian bisa melakukan swap lagi. Jadi bebas ya. Kalian mau swap token apa gitu. Nah, tadi kita udah swap ke dalam Aurora ya. Di sini balance-nya udah nambah. Terus di bagian WNR-nya juga balance-nya di sini sudah berkurang. Jadi artinya udah komplit ya. Resetnya normal gitu. Untuk bagian swap nggak ada masalah. Nah, ini kalian bisa melakukan swap lagi. Contoh misalnya kalian mau swap NEAR ini ke dalam token DAI. Sebagai contoh di sini kita pakai 1 NEAR. Nah, ini kita bakalan swap. Kita klik swap lagi. Terus silakan kalian bisa approve transaksinya di dalam wallet NEAR kalian teman-teman ya. Oke, di sini udah komplit. Tadi kita udah melakukan swap dari NEAR menuju token DAI. Nah, di sini kalian bisa cek untuk DAI-nya. Itu udah ada untuk balance-nya ya. Udah masuk. Nah, kalian bisa melakukan swap. Jadi, di sini kan ada beberapa tes token gitu ya. Nah, silakan kalian pakai aja untuk melakukan swap gitu ya. Nah, di sini juga ada tes token yang namanya apa nih? Gue nggak tahu namanya apa. Nah, ini kalian bisa pakai aja kalau misalnya kalian mau. Sebagai contoh di sini kita pakai 0,1 aja. Oke, ternyata di sini tokennya itu nggak ada liquidity-nya teman-teman, yang bagian ini. Jadi ini bisa di skip aja dulu. Kalian bisa pakai token yang lainnya juga, contoh misalnya USDC kalau misalnya kalian mau gitu ya. Nah, di sini kalian bisa melakukan swap lagi ya. Nah, di sini kalian bisa swap kalau misalnya kalian mau. Oke, sebenarnya lebih bagus kalau misalnya kalian melakukan swap harian ya, atau menggarap testnet si VX ini secara harian gitu ya. Entah itu kalian mau melakukan swap, ataupun juga pengen nambahin liquidity, ataupun juga membuat pool gitu ya. Oke, di sini kita pindah dulu, kita masuk ke bagian pool sekarang di sini. Oke, di bagian pool di sini masih kosong, karena gue belum nambahin liquidity gitu ya. Jadi poolnya di sini tuh nggak ada. Nah, di sini kita harus menambahkan liquidity dulu. Kita masuk ya ke bagian liquidity. Selanjutnya, di sini kita bakal menambahkan liquidity terhadap token yang mau kita tambahkan liquidity-nya. Nah, di sini sebagai contoh gue pakai DAI dan juga di sini WNR ya. Oke. Di sini gue bakalan menambahkan liquidity terhadap pool ini. Jadi kita bakalan coba setting dulu di sini teman-teman ya. Nah, untuk settingannya di sini liquidity fee level chart is coming soon. Jadi untuk bagian
Ini kayaknya masih langsung, gua nggak tahu, tapi ini bisa kalian set aja, terserah. Ya, silakan kalian bisa set aja kayak gini contohnya, oke. Oke, di sini kita bakalan menambahkan liquidity ya. Nah, di sini gue pakai 85 dari token DAI yang sebelumnya tadi kita udah swap ya. Nah, di sini kalian bisa lagi untuk mengatur yang namanya slippage ya. Jadi di sini kalian bisa mengatur slippage untuk pool kalian. Contoh di sini kalian mau pakai 10%. Nah, di sini gue bakalan coba pakai 10. Jadi di sini 10. Terus, oke, kita klik yang namanya confirm, add liquidity aja langsung, teman-teman ya. Terus kita klik approve. Sebenarnya kalian bisa setting lagi untuk bagian pool kalian itu, sesuaikan aja sama kemauan kalian kayak gimana itunya ya, aturannya. Jadi di sini gue cuma kasih buat contoh aja, teman-teman. Kita udah berhasil menambahkan liquidity ya. Nah, di sini tadi gue udah nambahin pool dari WNR sama token DAI. Ini poolnya udah jadi, kalian bisa lihat di sini udah ada listnya atau daftarnya ya di bagian my position. Oke, setelah itu kalian bisa masuk lagi ke bagian wrap di sini ya. Kalau misalnya kalian mau melakukan wrap, nah ini wrap ini fungsinya. Kalau misalnya kalian memiliki token NEAR, terus kalian pengen jadiin ke dalam WNEAR, ya silahkan kalian bisa gunakan fitur wrap ini teman-teman. Jadi di sini ada balance gue sekitar 49. Nah, ini gue pengen jadikan WNR di sini. Gue pakai 35 ya. Kita klik submit. Terus kita scroll ke bawah sedikit, kita klik approve, teman-teman. Oke, di sini transaksinya udah komplit ya. Kita udah swap atau istilahnya kita wrap gitu ya. Kita jadikan NEAR ini menjadi WNR di sini. Nah, WNR ini nantinya yang bisa kita gunakan untuk melakukan swap berbagai token yang ada di dalam FX Exchange ini tentunya, atau FX Labs inilah, gitu pokoknya. Oke, di sini kalian bisa perform lagi untuk melakukan swap dan lain-lain seperti menambahkan liquidity juga kalau misalnya kalian mau ya kayak gitu. Terus kalau misalnya ada bug ya teman-teman, ini penting banget kalau misalnya kalian menemukan bug di dalam testnetnya, jangan lupa kalian report bug tersebut ke dalam form ya, ke dalam form nantinya. Oke, di sini gue ada kasih form ya di dalam postingannya teman-teman ya. Nah, di sini ada form. Jadi silakan kalau misalnya kalian sudah menggarap testnetnya, jangan lupa kalian isi form ini teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa isi untuk email, nama, terus juga asal ya, asal kalian itu asal mana. Isi aja Indonesia gitu ya. Terus juga alamat email ya. Alamat email di sini kalau bisa kalian sesuaikan sama yang di atas saja kayak gitu. Terus untuk bagian testnet address, nah ini bagian testnet address ini adalah wallet dari testnet NEAR kalian gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah ada walletnya, ya seperti yang gue bilang tadi, walletnya itu yang kayak gini ya. Yang di copy itu bagian nama kalian ya, bagian yang ininya. Kalian bisa klik icon copy aja kayak gini untuk mendapatkan wallet testnet kalian. Terus kalian paste di sana. Terus di bagian bawahnya di sini, di mana kalian mendengar si FX Labs ini atau FX Testnet ini, nanti kalian bisa kasih jawabannya di sana. Terus di bawahnya juga di sini apa yang membuat kalian menjadi antusias terhadap project ini, teman-teman. Entah itu soal reward ataupun juga soal projectnya atau apa gitu ya. Silahkan kalian bisa kasih jawaban kalian di bawahnya. Terus di bagian bawahnya lagi di sini ini bagian select ya, ini kalian bisa pilih I understand ya, pilih yang ini aja, kalian checklist. Terus di bawahnya lagi di sini ini kalian bisa klik I understand lagi ya. Jadi silakan kalian bisa checklist aja modelnya kayak gini ya. Terus kalian klik kirim gitu teman-teman. Oke, nah ini penting juga teman-teman ya, kalau misalnya kalian sudah menggarap testnetnya, terus juga sudah isi form ya, form ini sudah kalian isi. Jangan lupa teman-teman bisa join ke Discord dari FX Labs ini. Selanjutnya kalian masuk ke dalam testnet feedback. Nah, di sana kalian bisa kasih feedback kalian mengenai testnet dari si FX Labs ini. Kalian bisa kasih di sana untuk feedback kalian, entah itu apa yang mau kalian sampaikan ataupun juga ada fitur yang mau kalian tambahkan, silahkan kalian bisa taruh di sana teman-teman ya. Kalian bisa paste address untuk wallet NEAR kalian, entah itu testnet ataupun juga mainnet teman-teman ya. Silahkan kalian bisa paste di sana. Oke.
Oke teman-teman ya, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini mengenai testnet terbaru dari Vex Testnet atau Vex Labs ini. Dan juga informasi terbaru dari mereka yaitu Vex Point Program, yang dimana di sini kalian bisa mendapatkan poin dan nantinya poin tersebut bakalan di-convert menjadi Vex token ke depannya teman-teman. Oke? Buat kalian yang mau join ke dalam channel Telegram silahkan aja, buat yang enggak juga nggak masalah, dan sampai jumpa lagi di next video. Thank you cuy.